6M dalam wirausaha. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M, yaitu man, manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, metode, cara kerja, dan market atau pasar. Man atau manusia. Wirausaha kerajinan berdasarkan produk kerajinan, kebutuhan, dan keinginan yang berhasil adalah apabila mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses yang terjadi dalam usaha. Yang kedua, money dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha, perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan tersebut. Ketiga, material, bahan baku untuk membuat kerajinan, kebutuhan, dan keinginan adalah bahan-bahan yang berkualitas tinggi yang akan kita proses untuk menjadi suatu produk yang akan kita tawarkan. Keempat, mesin atau mesin, faktor yang menentukan efektivitas dan maksimalitas suatu usaha dalam hal produksi. Yang kelima, metode ataupun cara. Yang dimaksud adalah cara menjalankan produksi, cara pemasaran, cara pengorganisasian, dan lain-lain. Yang keenam adalah market, yaitu menentukan pasar sasaran dari produk kerajinan yang dihasilkan, mengingat produk sebagai masyarakat belum mengenal dan jarang menggunakan. Riset pasar dan manfaatnya. Pengertian riset pasar adalah proses penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait target pasar ataupun customer. Jenis riset pasar, yang pertama riset primer. Tujuan riset ini untuk mengetahui kondisi dan perkembangan terkini di pasar. Yang kedua ada riset sekunder. Data-data yang didapatkan dari riset sekunder merupakan informasi yang sudah diterbitkan oleh lembaga keuangan, lembaga riset, dan lain sebagainya. Manfaat riset pasar. Setidaknya ada 5 manfaat riset pasar yang bisa kamu peroleh untuk aktivitas ini. Yang pertama, membantu bisnis untuk memperkuat posisinya. Yang kedua, meminimalkan risiko investasi. Ketiga, mengidentifikasi ancaman dan peluang. Yang keempat, mengetahui kelemahan kompetitor. Yang kelima, perencanaan dan strategi. Produksi kerajinan. Yang pertama ada tahap pembahanan, tahapan produksi secara umum atas pengolahan bahan atau pembahanan. Yang kedua ada tahapan pembentukan. Setelah proses pembahanan dilanjutkan dengan proses pembentukan. Pembentukan bahan baku bergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Nanti kata Jepang panjang banget. Yang ketiga, tahapan perakitan. Tahap berikutnya adalah perakitan. Perakitan dilakukan apabila produk hiasan yang dibuat terdiri atas beberapa bagian. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti lem, paku, benang, tali, atau teknik sambungan tertentu. Yang keempat, ada tahapan finishing. Tahapan terakhir adalah finishing. Finishing dilakukan sebagai tahap akhir sebelum produk dimasukkan dalam kemasan. Yang terakhir adalah pengemasan. Pengemasan adalah kegiatan mewadahi benda hasil kerajinan. Pengemasan menurut WTO adalah suatu sistem yang terpadu untuk mengawetkan, menyiapkan produk hingga siap untuk didistribusikan. Syarat-syarat pasar terbagi menjadi 4. Pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Yang keempat, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Pembagian pasar menurut kegiatannya. Yang pertama, pasar nyata. Yang kedua, pasar abstrak menurut cara transaksinya. Yang pertama, pasar tradisional, dan yang kedua adalah pasar modern menurut jenis barangnya. Yang pertama, pasar barang konsumsi, dan yang kedua adalah pasar sumber daya produksi. Dan menurut waktunya, yang pertama pasar harian, yang kedua pasar mingguan, yang ketiga pasar bulanan, yang keempat pasar tahunan, dan yang terakhir pasar temporer menurut keluasannya. Menurut keleluasaan distribusi. Yang pertama pasar daerah, yang kedua pasar lokal, yang ketiga pasar nasional, dan yang keempat pasar internasional. Fungsi kemasan. Kemasan berfungsi untuk melindungi produk dari bahaya fisik seperti gesekan, benturan, getaran, bahan kimia, contohnya sinar UV, bahan biologis, contohnya bakteri dan jamur. Dalam fungsi ini, kemasan juga berperan untuk melindungi produk dari segala sesuatu yang dapat menurunkan kualitasnya. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. Definisi K3. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang bebas dari resiko kecelakaan atau kerusakan atau dengan resiko yang relatif sangat kecil di bawah nilai tertentu. Sedangkan, kesehatan kerja dapat diartikan sebagai kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan para pekerja. Lalu, menurut Kamus Besar Indonesia, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi kerja yang terbebas dari ancaman bahaya yang mengganggu proses aktivitas dan mengakibatkan terjadinya cedera,
penyakit, kerusakan harta benda, serta gangguan lingkungan. Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja, termasuk pekerja kontrak dan kontraktor, tamu atau orang lain di tempat kerja. Tujuan dari K3. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah 1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan yang ketujuh, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Selanjutnya adalah fungsi dari kesehatan kerja. Yang pertama, identifikasi melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Yang kedua, memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktek kerja termasuk desain tempat kerja. Yang ketiga, memberi saran, informasi, pelatihan, dan edukasi tentang kesehatan APD, alat perlindungan diri. Yang keempat, melaksanakan survei dan surveilan terhadap kesehatan kerja. Yang kelima, terlibat dalam proses rehabilitasi. Dan yang keenam, mengelola P3K dan tindakan darurat. Selanjutnya, fungsi keselamatan kerja. Yang pertama, antisipasi. Yang kedua, buat desain pengendalian bahaya. Yang ketiga, terapkan, dokumentasikan, dan informasikan. Dan yang keempat adalah ukur atau periksa kembali kreativitas pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Selanjutnya, sebab-sebab kecelakaan kerja. Ada faktor manusia seperti umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja. Yang kedua, faktor pekerjaan seperti giliran kerja, shift, dan jenis atau unit pekerjaan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan terbagi menjadi 4. Yang pertama, lingkungan fisik. Faktor lingkungan ya. Oke, lanjut. 3. Faktor lingkungan, yaitu lingkungan fisik yang terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pencahayaan, yang kedua adalah kebisingan. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan kimia, dan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan biologi. Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja. Cara mencegah dan menanggulangi kecelakaan kerja di tempat kerja adalah dengan bersikap mawas diri terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan. Bekerjalah dengan serius, cepat, tepat, dan teliti. Tekun tanpa melupakan keselamatan kerja. Hindarilah melamun dan sikap tidak peduli dalam bekerja. Istirahat jika sudah mulai bosan atau sudah mulai lelah. Hindarilah bercanda saat bekerja. Cara pencegahan lainnya seperti pengamatan risiko bahaya di tempat kerja. Biasanya di tempat kerja selalu ada petunjuk yang terdapat pada dinding-dinding berupa peringatan atau suruhan untuk waspada dan berhati-hati dalam bekerja. Macam-macam media promosi ada 3, yaitu above the line, below the line, dan top the line. Media lini atas atau above the line terdiri dari iklan-iklan yang dimuat dalam media cetak, media elektronik, televisi, radio, bioskop, serta media luar ruang, papan reklame dan angkutan. Sifat di atas garis, above the line, merupakan media yang tak langsung mengenai audiens karena terbatas pada penerimaan audiens media. Above the line memiliki ciri-ciri, yaitu target audiens yang luas, lebih mudah untuk menjelaskan sebuah konsep dan ide, tidak ada interaksi langsung dengan audiens. Media yang digunakan adalah TV, radio, majalah, koran, tabloid, dan billboard. Yang kedua, media lini bawah atau below the line, yang terdiri dari seluruh aspek yang berkaitan dengan direct mail, pameran, point of the sale display material, kalender, agenda, gantungan kunci, dan sebagainya. Yang ketiga adalah TTL atau drop the line, yang mencakup pencempurnaan, komunikasi media massa, dan non-media massa, sehingga melintas media biasanya. Media promosi ini disebut sebagai media promosi online seperti web banner dan jejaring sosial lainnya. Fungsi evaluasi dalam usaha. Fungsi evaluasi dalam usaha bertujuan untuk mengetahui apakah suatu usaha telah mencapai sasaran target sesuai rencana awal. Apabila belum, maka pelaku usaha bisa memperbaiki aspek-aspek yang perlu perbaikan. Apabila sudah, maka pelaku usaha bisa meningkatkan target demi pengembangan usaha. Cara menghitung total biaya produksi, HPP, dan harga jual. Total biaya produksi bisa dihitung dengan cara menjumlahkan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Cara menghitung HPP atau harga pokok produksi adalah total biaya produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah harga jual, bisa dihitung dengan cara menjumlahkan HPP per produk, distribusi per produk, kemasan per produk, promosi per produk, serta keuntungan per produknya.